Ya. Bos Bun yang paling baik sedunia. Jadi sekolah di daerah saya butuh uang untuk seragam sekolahnya bos. Boleh minta uang nggak bos? Buat seragam sekolah. Boleh. Ya. Oke, nanti saya kasih. Bro. Apa? Di sini. Oh ya. Bro, tolong kasihkan uang ini untuk keperluan sekolah. Tolong ya. Siap. Sehingga sekolah-sekolah bisa menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Bos Bun. Oke. Saya lihat Bos Bun ini makin segar. Di tahun 2020 sebagai pegawai baru bos punya keluh kesah. Gimana? Saya lihat tahun 2019 belakang dana yang bos kasih lama sampai ke sekolah. Oh iya, masa? Iya. Kamu ada solusi nggak? Iya, gampang. Langsung saja kita masih ke sekolah. Oh iya ya, langsung aja ke sekolah ya. School, iya. Oh iya, boleh. Oke, boleh. Saya panggil sekolahnya, oke? Misi Bos Bun. Ya gimana? Bos Bun tahu nggak bedanya Bos Bun dengan air laut? Nggak tahu apa. Kalau air laut itu Bos Bun dia tenang tapi menghanyutkan. Kalau Bos Bun itu tenang tapi dermawan. Ya, aku tahu kamu kesini mau apa. Mau minta uang kan? Iya nih Bos Bun. Bos Bun tahu kan kalau sekolah-sekolah itu perlu beli alat-alat sekolah Bos Bun. Boleh ya Bos Bun bagi uang Bos Bun? Untuk sekolah, ya boleh. Jadi saya kasih. Ada lagi sekolahnya? Bos Bun. Aku Bos Bun. Gimana? Bos Bun. Ya. Aku mau minta uang nih, sekolahku butuh uang untuk ekstrakurikuler. Boleh nggak Bos Bun? Ekstrakurikuler untuk sekolah. Ya boleh. Kenapa enggak? Boleh. Nanti saya kasih. Ada lagi? Ada Bos Bun. Ada Bos Bun, bagi duit dong bos. Jadi gini bos, Ya, gimana? sekolahku tuh bos ada ujian, tapi duitnya kurang bos. Kamu minta uang sama aku. Kamu siapa? Saya sekolah C bos. Oh, sekolah C. Untuk apa ya? Untuk ujian bos, boleh bos? Ujian. Boleh. Oke. Nanti saya kasih melalui KPPN langsung ya. Siap, terima kasih bos. Bro. Apa? Di sini. Nih, tolong kasih uang rakyat untuk ke sekolah, langsung ke sekolah ya, tolong. Siap. Di tahun 2020 ada cara yang lebih milenial. Gimana kalau kita TikTokan, oke? Tapi kalau kita di sini kayaknya kurang seru. Gimana kalau kita ajak bapak ibu yang ada di depan? 1, 2,
Oke, tepuk tangan. Bapak Dr. Bayan, Bapak Hamidon dan Ibu Monica. Yang cantik dan manis. Tentu kalau namanya ini buat kita semua bukanlah nama asing. Bos itu sesuatu yang sudah sering kita dengar, termasuk problema-problemanya di lapangan. Untuk itu bagaimana bos terkini? Nah, tadi bos dulu dan sekarang ya. Nah, tentu bos terkini. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang sangat mumpuni di bidang itu. Pertama nanti terkait dengan kebijakan, ya. Kebijakan bos ini akan disampaikan oleh Ibu Monica Stompul, ya. Sarjana Hukum Magister Hukum CMA, ya. Kebetulan CM, bukan CMA ya, CM, ya. Calon notaris. Beliau menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Sumatera Utara oleh Pak Hamidon yang sehari-harinya sebagai Kabid SKKI dan juga sekaligus PNT KPP Medan 2. Bos Bun itu berarti siapa? Menteri Keuangan Bos Bun itu. Dan dari dulu sampai sekarang Menteri Keuangan tidak akan pernah arogan. Dari dulu sampai sekarang di Menteri Keuangan atau KPP yang selaku kuasa Bun tidak pernah ada lama. Dede Pak Iwan. Salah satu Dede. Jawab aja Pak Iwan. Gak usah berdiri. Ya jawab aja. Ayo Pak Iwan. Penghargaan atau reward karena keberhasilan dia dalam sekian tahun, misalnya PDP terus atau apalah itu. Demikian. Luar biasa tepuk tangannya. Nah ini langsung top. Aku cinta padamu. Bagaimana? Oke. Nah, langsung. Kira-kira seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk proses itu ya. Kebetulan sekali yang mau saya sampaikan sudah disampaikan semuanya oleh Bu Monik. Jadi saya tinggal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang menyalurkan dana bos, nah ini beda bos dulu dengan bos sekarang. Tahu nggak? Bos dulu itu sekarang di Pekanbaru. Betul ya? Nah itu beda besar, banyak bedanya. Bos ada 3 jenis, reguler, kemudian afirmasi, dan kinerja. Bos yang lain masih banyak juga ada. Oke bos, siap bos. Banyak bos. Terima kasih Pak Kanwil atas kesempatannya. Saya mau bertanya lebih lanjut nih Pak terhadap Bu Monik gitu. Bu, tadi kan Ibu sebutkan bahwa kalau dulu kan tahapannya 4, sekarang menjadi 3. Mungkin karena saya belum baca aturan jadi mohon penjelasannya lebih lanjut Bu. Karena selama ini kan masalah bos itu salah satunya bahwa bos terlambat ya Bu, terlambat dicairkan sehingga sekolah-sekolah itu pada triwulan pertama itu mereka meminjam dana talangan untuk membiayai biaya operasional sekolahnya. Jadi apakah dengan adanya tahap 3 ini gitu bisa mereka tidak meminjam lagi dana talangan itu Bu? Terus yang kedua boleh ya Bu? Yang kedua ini juga Bu, permasalahan dulu itu kan bukan hanya terkait pencairan ya Bu, juknis juga Bu. Juknis pencairan dana bos itu. Jadi misalnya seperti ini, kalau dulu itu kalau di dana bos itu kalau setahu saya kan diatur Bu, misalnya untuk membayar honorer sekolah guru-guru itu kan hanya 15% dari dana bos. Padahal kenyataannya di sekolah-sekolah itu honorer semua Bu, guru itu pegawai itu hanya beberapa. Apakah kalau dalam masalah itu kewenangannya Kementerian Keuangan nggak mengatur tentang juknis seperti itu? Nggak, mohon pencerahannya. Terima kasih Bu.
Silakan. Jadi begini Pak, itu kan dana bos masih disalurkan ke sekolah. Kemudian bagaimanakah pengawasan terkait penyaluran dana yang sudah masuk ke sekolah yang dimaksud? Kemudian yang kedua, kalau dulu itu permasalahan dana bos adalah kita terdapat retur SP2D. Nah, bagaimanakah dengan hal tersebut? Apakah sekarang masih ada kendala seperti itu? Karena kan sebagian besar permasalahannya ada di rekening tidak aktif. Nah, gimana Pak? Terima kasih. Tadi Bapak sebutkan yang sudah disalurkan dana BOS reguler itu 1.785 sekolah. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah nanti ke depannya semua sekolah akan disalurkan dana BOS itu? Kira-kira apa yang harus dipenuhi oleh sekolah kalau untuk memenuhi itu? Atau mungkin memang sudah diatur, jadi ada beberapa sekolah yang memang tidak akan mendapatkan dana BOS. Kemudian yang kedua, mungkin ke Bu Monik, tadi kan disebutkan ada 3 jenis BOS ya, reguler, afirmatif, dan kinerja. Nah, yang untuk afirmasi dan kinerja tadi kayaknya belum ada penjelasan. Sepertinya yang sudah disalurkan di Medan 1 baru yang reguler. Yang afirmasi sama kinerja bentuk penyalurnya seperti apa? Apakah sama tahapannya dengan yang reguler 30 40 30 atau ada kriteria tersendiri? Itu aja. Terima kasih. Dana BOS sistem baru. Sebetulnya juga di dana desa sistemnya juga baru kan Bu Monik. Jadi maksud saya tolong dikasih pencerahan terkait 2 sistem ini, terkait dengan tata cara pembayaran, prosedur pembayaran. Karena kalau dulu itu dari dana desa dari Erkut baru RKD. Kalau sekarang bagaimana biar kita semua tahu kan, termasuk bos bidon. Jadi kemudian juga terkait persyaratan yang diajukan, apakah ini saya bicarain dulu Bu Monik ya, karena saya udah Kadip PA1 sekarang. Kalau dulu kan semua pengelola keuangan itu ada di KPPN. Apakah sekarang masih begitu sama kayak BOS? Kemudian sejauh mana kewenangannya? Karena kayak di BOS tidak menutup kemungkinan misalnya terjadi perubahan jumlah siswa, itu apakah termasuk yang diverifikasi oleh KPPN? Mungkin itu aja Pak Mas. Penyalurannya, apakah dana BOS ini KPPN juga membuat SPP dan SP2D-nya, dan sebagai KPA penyalur KPPN, apakah juga nantinya akan ada honornya seperti DAK dan DD? Ya kan itu kan perlu jelas juga. Jadi karena dana desa dan DAK fisik itu kan ada honornya. Ini apakah juga nanti KPPN punya honor terhadap dana BOS? Demikian Pak, terima kasih. Selama ini yang menyalurkan Pemda, ya kan? Terus pertanggungjawabannya juga kembali Pemda, karena selama ini kami sebagai pengumpul data untuk Pemda, mereka sering mengeluh, katanya laporannya belum bisa disampaikan karena dana BOS laporan
yang perlu kami sampaikan di sini memang isunya adalah dengan langsung ke daerah dana desa, dana BOS ini langsung dari Netpun ke sekolah, tentunya isunya adalah bagi Pemprov itu sendiri. Mereka itu tidak selama ini uang masuk melalui Pemprov lalu disalurkan. Nah ini mereka seperti agak mengeluh karena apa? Karena uangnya langsung masuk ke sekolah, sementara mereka harus mencatat. Nah di laporan keuangannya juga harus dicatat. Misalkan kalau sekolah-sekolah yang beli aset, itu aset itu harus dicatat. Nah sementara ini catatannya harus masuk ke laporan keuangan yang ada di pemerintah provinsi. Nah ini sedikit keluh kesah kalau untuk Pemprovnya. Nah terkait dengan retur tadi kita juga dimudahkan dan alhamdulillah yang kita salurkan kebetulan kita sudah cek Pak, kita memang kami inisiatif untuk sampling untuk 6 sekolah apakah dana desa ini sudah betul-betul diterima dan sudah masuk ke rekening sekolah, tapi yang belum tahu memang mereka dana ini masuk ujuk-ujuk dari siapa gitu. Jadi mereka selama ini masih menganggap dana ini masih ditransfer oleh